Om Swastiastu. Saya Agung Widya Mila Febrianti, nomor absen 1 bersama teman saya Eka Milenia Mulyati akan membahas presentasi bisnis. Baik, saya sebagai penyaji utama akan menyajikan apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah presentasi yang dilakukan untuk menyampaikan suatu tujuan. Tujuan seorang presenter, pembicara yang melakukan presentasi di hadapan penonton audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis pada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan presentasi bisnis. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis menyangkut beberapa hal, antara lain penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, penguasaan terhadap berbagai alat bantu presentasi dengan baik, menganalisis audiens, dan juga menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Alat bantu presentasi bisnis. Dan di mana presentasi tidak akan bisa berjalan lancar tanpa bantuan dari alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu audiovisual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi seorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Yang pertama ada papan tulis hitam dan putih, blackboard dan whiteboard. Keunggulan dan kelemahannya adalah yang pertama, fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama, dan kelemahannya adalah tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara sering menutupi peserta saat menulis, dan pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang kedua ada video kaset recorder VCR. Keunggulan dan kelemahannya. Sangat praktis, monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran, tersedia pokok materi, subjek secara luas termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Dan kelemahannya, diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan di layar lebar. Yang ketiga ada proyektor LCD, Liquid Crystal Display. Keunggulan dan kelemahannya. Tampilan data dilakukan secara real time. Presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Presentasi menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data, teks, suara, dan video. Kelemahannya, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang baik. Kadangkala terjadi ketidakjelasan antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang digunakan. Analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, secara seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Ketiga, di mana melakukan presentasi? Keempat, kapan melakukan presentasi? Kelima, mengapa melakukan presentasi? Dan keenam adalah bagaimana melakukan presentasi. Baik, selanjutnya yaitu analisis bahasa tubuh. Dalam melakukan suatu presentasi bisnis, tidak hanya ucapan pembicara saja yang menjadi perhatian bagi audiens, namun berlaku juga untuk gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh si pembicara. Gerakan tubuh atau body language termasuk ke dalam komunikasi non-verbal. Gerakan-gerakan apa saja yang biasanya dilakukan oleh si pembicara pada saat presentasi? Yang pertama ada ekspresi wajah, yang kedua ada senyuman, yang ketiga ada kontak mata, yang keempat ada gerakan tangan, yang kelima ada gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat mengekspresikan emosi atau perasaan seseorang. Oleh karena itu, ketika pembicara melakukan suatu presentasi bisnis, ia harus berlatih bagaimana cara
menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa materi yang akan ia paparkan. Yang kedua ada senyuman. Senyum dapat menghapus perbedaan pendapat, mengobati perasaan sakit, memulai hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Oleh karena itu, senyum selama melakukan presentasi bisnis memiliki arti yang sangat penting. Kontak mata yang efektif dan efisien merupakan salah satu ciri-ciri profesionalitas dari pembicara. Kontak mata yang baik akan membantu penyampaian pesan-pesan kepada audiens dan memiliki makna yang cukup menentukan keberhasilan bagi si pembicara dalam melakukan suatu presentasi. Yang keempat ada gerakan tangan. Gerakan tangan pada presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan audiens dan memperkuat topik bahasan tertentu. Selanjutnya ada gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan suatu presentasi bisnis adalah untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Gerakan bahu yang tegak diiringi dengan kepala ke atas untuk menunjukkan sikap yang penuh percaya diri atau sikap siap untuk tampil. Sedangkan bahu yang terkulai dengan kepala menunduk ke bawah adalah untuk menunjukkan suatu sikap yang kurang bergairah, tidak siap untuk tampil atau menyerah. Selanjutnya ada gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Misalnya, pembicara menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan sesuatu, dan sebaliknya jika pembicara menggelengkan kepalanya, itu digunakan untuk menunjukkan sikap tidak setuju atau menolak sesuatu. Terakhir ada cara berdiri. Berdiri dalam melakukan presentasi bisnis merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan presentasi bisnis. Berdirilah dengan bahu yang tegak, tegakkan dada, dan bernafaslah dengan perut. Condongkan kepala sedikit ke depan, bukalah kedua tangan, dan jangan membungkuk. Peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pembicara melakukan suatu presentasi bisnis. Seringkali pembicara memasuki ruang presentasi tanpa peninjauan sebelumnya. Hal ini tentunya akan dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis tersebut. Misalnya penyediaan sound system, mikrofon, bagaimana cara mengoperasikan alat-alat tersebut, dan sebagainya. Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, peninjauan lokasi juga mencakup antara lain tempat duduk dan tata letaknya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar, posisi proyektor, dan sejenisnya. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis adalah karena adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Ketidakpercayaan diri seseorang dapat berdampak pada presentasi yang dibawakan. Ketidakpercayaan diri dapat diekspresikan dalam berbagai macam sikap, antara lain yang pertama, tersengal-sengal, yang kedua bicara terputus-putus, yang ketiga tenggorokan tersumbat, mulut kering, dan yang terakhir gemetar. Beberapa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa cara nih untuk mengendalikan hal tersebut. Contohnya, yang pertama gemetar. Gemetar merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Biarkan gerakan-gerakan itu terjadi secara wajar. Yang kedua, bicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Selanjutnya, fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan atau dipresentasikan dan bukannya apa yang terlupakan. Selanjutnya, apabila pembicara mengalami mulut kering, sebaiknya segera minta untuk disediakan air putih dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau air sudah tersedia, pembicara dapat langsung minum secukupnya. Di samping itu, hindari untuk mengunyah permen karet dan sejenisnya karena hal itu dapat mengganggu artikulasi atau pengucapan pembicara dan dapat tertelan dengan tanpa sengaja. Selanjutnya, tenggorokan tersumbat. Apabila seorang pembicara tiba-tiba tenggorokannya terasa tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam dan sambil tundukkan kepala. Katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. Dan yang terakhir, apabila pembicara mengalami nafas yang tersengal-sengal, caranya adalah dengan tundukkan kepala, alihkan fokus Anda dari audiens, lipatkan lengan kiri menyilang ke bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut, dan hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Nah, materi yang terakhir yaitu berlatih presentasi bisnis.
Berarti presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil atau internal hingga ke lingkup yang lebih luas atau eksternal. Contoh presentasi kecil atau di lingkup internal adalah presentasi bisnis tentang usulan rancangan produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan, dan usulan program kerja departemen. Sedangkan untuk lingkup yang lebih luas atau eksternal, contohnya presentasi bisnis untuk kerjasama dengan pihak lain dan usulan ekspansi pabrik. Agar presentasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya, pembicara juga harus memperhatikan hal-hal seperti yang ada di layar ini. Yang pertama ada identifikasi audiens, yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis, yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul, dan yang terakhir, tulislah ke dalam kartu ukuran pos seperti ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 tentang presentasi bisnis. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.